Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum bacaan mad, yakni mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Kompetensi dasar yang hendak disampaikan dalam pembelajaran hari ini adalah memahami ketentuan hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surat pendek pilihan, dan mempraktikkan hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, menjelaskan pengertian hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Dan yang keempat, menyimpulkan cara membaca bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik diharapkan dapat mempraktekkan hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat, pengertian mad sebagaimana pernah kita bahas pada semester ganjil yang lalu. Menurut bahasa, mad adalah isim masdar dari fiil madda yamuddu maddan yang mempunyai arti panjang atau memanjangkan. Menurut sebagian ulama, mad juga mempunyai arti ziyadah yang artinya bertambah. Sedangkan pengertian mad menurut istilah adalah memanjangkan suara suatu huruf dengan adanya huruf-huruf mad tertentu. Huruf mad itu ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Jenis-jenis mad. Secara garis besar, mad terbagi menjadi 2, yakni mad asli dan mad far'i. Dan dalam pertemuan sekarang kita akan mempelajari mad far'i. Apa itu mad far'i? Secara bahasa, far'i artinya adalah cabang. Sedangkan menurut istilah, mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli atau sebagai hukum asalnya. Ada 14 macam hukum bacaan yang termasuk ke dalam mad far'i. Sedangkan dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas 4 macam jenis mad far'i, yaitu mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Hebat, yang pertama adalah mad sila. Mad sila terbagi menjadi 2,
Yang pertama adalah mad silah qasirah dan yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah qasirah adalah apabila ada kata ganti ha domir yang didahului dengan huruf yang berharkat kasroh atau fathah. Adapun panjang bacaannya yaitu satu alif atau dua harokat. Contoh lahu robbihi. Nah, ini adalah contoh bacaan mad silah qasirah. Ada ha domir yang didahului oleh huruf yang berharkat fathah atau ha domir yang didahului oleh huruf yang berharkat kasrah. Yang kedua adalah mad silah tawilah. Mad silah tawilah adalah apabila ada mad silah qasirah yang bertemu dengan hamzah. Panjang bacaannya yaitu 2,5 alif atau 5 harokat. Contoh malahu idza taroda indahu illa biizni. Ada huruf ha sebagai domir yang bertemu dengan hamzah. Maka ini contoh mad silah tawilah dan dibaca panjangnya 5 harokat. Berikutnya adalah mad badal. Mad badal adalah apabila ada dua huruf hamzah dan huruf hamzah yang pertama berharkat sedangkan huruf hamzah yang kedua disukunkan atau mati. Maka hamzah yang kedua diganti dengan 3 macam jenis. Yang pertama diganti dengan alif jika hamzah yang pertama berharkat fathah. Yang kedua diganti dengan wawu jika hamzah yang pertama berharkat dhamma. Dan yang ketiga diganti dengan ya jika hamzah yang pertama berharkat kasrah. Adapun panjang bacaan mad badal adalah 1 alif atau 2 harokat. Contoh imanan, utu, amanu. Nah, diganti dengan ya karena hamzah yang pertama berharkat kasroh. Contoh yang kedua diganti dengan wawu karena hamzah yang pertama berharkat dhamma. Dan contoh yang ketiga diganti dengan alif lantaran hamzah yang pertama berharkat fathah. Ini adalah contoh-contoh dari mad badal. Selanjutnya yang ketiga adalah mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Mad tamkin adalah apabila ada huruf yang bertasydid dan berharkat kasroh bertemu dengan sukun. Panjang bacaannya 1 alif atau 2 harkat dan penempatan bacaannya terletak pada tasydid serta mad tabi'inya. Contoh huyitum ummiyin wan nabiyin. Nah, ini ada huruf yang bertasydid dan berharkat kasroh bertemu dengan sukun. Huyitum ya bertasydid bertemu dengan sukun. Maka ini adalah contoh mad tamkin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi madrasah hebat, yang terakhir bahasan kita adalah mad farqi. Secara bahasa, farqi artinya adalah pembeda. Sedangkan secara istilah yang disebut dengan mad farqi adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau kalimat tanya
dengan khobar atau keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka dengan kalimat khobar. Padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membaca mad farqi adalah 6 harkat atau 3 alif. Ini hanya ada ditemukan dalam 4 tempat pada Al-Quran. Salah satunya terdapat pada Quran Surah An-Naml. Contoh, Kul Allah. Nah, ini ada hamzah yang berfungsi sebagai istifham. Dan ini bertemu dengan hamzah yang berikutnya dan mesti dipanjangkan sebanyak 6 harkat. Demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai hukum bacaan mad sila, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bisa ada manfaatnya dan dapat diamalkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.